Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai program stimulasi perkembangan sosial emosional anak usia dini yang disusun oleh nama Rizky Ani Fitria dengan NIM 203131033, kelas PIAU 3B, mata kuliah perkembangan sosial emosional anak usia dini dengan dosen pengampu yaitu Hasan Ubaidillah MPD. Latar belakang objek. Di sini saya mengambil dua orang anak sebagai objek pengamatan saya. Yang pertama yaitu Muhammad Atska Mustafa dari TKB usia 5 tahun. Anak ini memiliki masalah dalam bersikap toleran terhadap temannya. Yang kedua yaitu Aisyah Nur Cahyani dari kelas TKB berusia 5 tahun. Anak ini memiliki masalah dalam bergaul dan bermain dengan teman sebaya. Program pelaksanaan dan mengapa memilihnya. Yang pertama yaitu Muhammad Atska Mustafa. Program yang diterapkan untuk menstimulasi Atska yaitu program dengan metode bercerita. Karena dengan metode ini, anak dapat memahami pentingnya sikap toleransi antar sesama teman dan diharapkan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Di samping itu, saya juga menambahkan pendampingan dan pemberian nasihat agar anak bisa lebih terstimulasi dalam berperilaku. Lalu Aisyah Nur Cahyani. Program yang diterapkan untuk menstimulasi Aisyah adalah program dengan metode bermain kooperatif. Karena metode ini dapat melatih anak untuk bersosialisasi atau berkomunikasi dengan teman sebaya, sehingga dapat mendorong Aisyah untuk bergaul dan membuka diri dengan teman-temannya. Tahapan proses pelaksanaan stimulasi. Dalam proses stimulasi ini memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu kondisi awal, lalu dilanjutkan dengan langkah dan tindakan, dan yang terakhir yaitu kondisi pasca tindakan. 1. Kondisi awal. Kondisi awal dari Muhammad Atska Mustafa. Pada saat pengamatan, kondisi awal anak yaitu memiliki sikap toleransi yang rendah. Hal ini terlihat ketika Aska diberi mainan untuk dimainkan bersama-sama. Aska tidak mau membagi mainan itu kepada temannya. Bahkan dengan sengaja, ia menggigit tangan temannya sampai menangis. Objek yang kedua yaitu Aisyah Nur Cahyani. Pada saat pengamatan, kondisi awal anak yaitu pemalu dan terlihat menyendiri. Aisyah seolah tidak mau bergabung bermain bersama teman-temannya. Hal ini mungkin dikarenakan kondisi yang menuntut anak untuk belajar di rumah dalam jangka waktu yang lama, sehingga setelah bertemu dengan temannya, ia merasa malu dan sangat canggung. Tahap yang kedua, langkah tindakan. Langkah tindakan untuk Muhammad Atska Mustafa. Tindakan yang saya lakukan yaitu meminta anak untuk menyampaikan keinginannya, lalu anak dibacakan cerita tema binatang tentang betapa pentingnya sikap toleransi terhadap teman. Kemudian anak diajak recalling mengenai cerita yang dibacakan dan dapat menyebutkan atau bahkan menjelaskan betapa pentingnya sikap toleransi itu. Setelah itu, anak diberikan nasihat agar dapat terstimulasi sikap toleransinya. Agar anak bisa menerapkan sikap toleransi, maka diperlukan juga pendampingan agar bisa mengetahui perkembangan anak dalam bersikap. Respon anak sendiri yaitu awalnya anak bersikap acuh atau tidak peduli terhadap nasihat yang saya berikan. Tapi dengan pendekatan, pendampingan, dan bujukan, maka secara perlahan anak mulai mendengarkan nasihat-nasihat tersebut dan juga secara perlahan mengubah sikapnya. Langkah tindakan untuk Aisyah Nur Cahyani. Tindakan yang saya lakukan yaitu memberikan pendekatan terhadap anak lalu menstimulasi dengan permainan kooperatif, yaitu dengan bermain memindahkan bola secara berpasangan. Dengan begitu, anak dilatih bekerja sama dan berkomunikasi dengan pasangannya, sehingga Aisyah bisa lebih membuka diri dengan temannya. Setelah melakukan permainan tersebut, saya juga meminta anak lain untuk mendampingi agar Aisyah tidak sendiri lagi. Lalu respon anak.
Anak bersedia melakukan permainan tersebut walaupun dengan malu-malu dan agak canggung. Tahapan yang ketiga, kondisi pasca tindakan. Kondisi pasca tindakan Muhammad Azka Mustafa. Azka secara perlahan mulai bisa bertoleransi kepada temannya. Ketika ada temannya yang ingin meminjam mainan, Azka secara sukarela akan memberikan mainan itu. Kemudian, kondisi pasca tindakan dari Aisyah Nur Cahyani. Aisyah mulai membuka diri dengan teman-temannya. Ketika ada segerombolan anak bermain, maka ia menghampiri anak-anak itu dan bergabung bermain serta tidak menyendiri lagi. Saran untuk orang tua dan guru. Sebaiknya orang tua lebih memperhatikan perilaku anaknya dan dapat membimbing anak agar bisa bersikap toleransi dan mencegah anak berperilaku antisosial. Sedangkan untuk guru yaitu guru sebaiknya melakukan pendekatan ataupun berkomunikasi dari hati ke hati secara perlahan, bahkan jika perlu memberikan perhatian lebih kepada anak yang memiliki masalah sosial dalam dirinya. Hal baru yang ditemukan. Setelah melaksanakan program stimulasi ini, hal baru yang ditemukan pada anak adalah perubahan sikap anak yang mulai ditunjukkan secara perlahan. Dengan demikian, berarti anak mampu menangkap atau menerima nasihat-nasihat yang telah disampaikan. Selain itu, ada hal baru yang saya temukan adalah pengalaman bagaimana cara menghadapi anak dan berinteraksi kepada anak yang sifatnya berbeda-beda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.